Hai semua, perkenalkan kami adalah mahasiswa Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau, Angkatan 2019. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai total solid, atau biasa disebut TS, dan biochemical oxygen demand, atau biasa disebut BOD, pada sampel air limbah. Jangan di-skip ya. Air merupakan salah satu senyawa kimia yang terdapat di alam secara berlimpah. Air menjadi salah satu penopang kebutuhan manusia. Akan tetapi, ketersediaan air yang memenuhi syarat bagi keperluan manusia relatif sedikit karena dibatasi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utamanya adalah air limbah yang dibuang sembarangan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Salah satu pencemar pada air limbah adalah zat padat atau solid. Padatan atau solid pada air limbah ini dapat menyebabkan perkembangan kondisi lumpur dan aerobik ketika air limbah yang tidak diolah dibuang ke lingkungan. Ada beberapa solid yang dipisahkan dari air limbah, yaitu total solid, total suspended solid, total dissolved solid, total volatile solid, total fixed solid, volatile suspended solid, volatile dissolved solid, fixed suspended solid, dan fixed dissolved solid. Nah, pada video ini, kita akan membahas mengenai total solid atau TS pada air limbah. Total solid atau padatan adalah ukuran dari semua bahan padatan dalam sampel air. Bahan ini tertinggal sebagai residu melalui proses evaporasi. Total solid pada air terdiri dari total padatan terlarut dan total zat padat tersuspensi. Konsentrasi TS yang rendah dapat menyebabkan pertumbuhan organisme akuatik yang terbatas. Sedangkan kontraksi TS yang meningkat dapat menyebabkan eutrofikasi atau meningkatkan kekeruhan dan mengurangi kualitas air. Selanjutnya adalah pengujian total solid pada sampel air limbah. Total solid pada air limbah dinyatakan dalam satuan miligram per liter. Prinsip pengujiannya adalah dengan membandingkan berat sampel kering dengan sampel air limbah yang digunakan. Sampel kering diperoleh dari proses pengeringan pada suhu tinggi di oven untuk menghilangkan kadar air. Alat-alat yang digunakan dalam pengujian total solid adalah neraca, cawan, gelas kimia, oven, dan desikator. Prosedur pengujiannya yang pertama, timbang berat kosong cawan menggunakan neraca. Yang kedua, masukkan 20 ml air sampel ke dalam cawan. Yang ketiga, cawan yang berisi sampel dipanaskan di oven pada suhu 103 sampai 105 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Yang keempat, masukkan cawan yang berisi sampel ke dalam desikator selama kurang lebih 15 menit. Yang kelima, timbang kembali cawan menggunakan neraca. Perhitungan yang digunakan pada proses pengujian TS adalah W2 dikurang W1 dikali 1000 per volume sampel dalam mililiter dikali 1000. W1 merupakan berat kosong cawan dan W2 merupakan berat cawan yang berisi sampel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai BOD atau Biochemical Oxygen Demand. BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah analisis kimia untuk menentukan kapasitas oksigen yang dibutuhkan oleh organisme biologis atau mikroorganisme untuk menguraikan atau mendekomposisi bahan organik di dalam air. BOD digunakan dalam penentuan kualitas air, ilmu ekologi, dan ilmu lingkungan. BOD biasanya dinyatakan dalam satuan miligram konsumsi oksigen per liter sampel. Pemeriksaan BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran terhadap air buangan domestik atau industri, juga untuk mendesain sistem pengolahan limbah biologis bagi air tercemar. Penguraian zat organik adalah peristiwa alamiah. Jika suatu badan air tercemar oleh zat organik, maka bakteri akan menghabiskan oksigen terlarut dalam air selama proses biodegradable berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian pada biota air, dan keadaan pada badan air dapat menjadi anaerobik yang ditandai dengan timbulnya bau busuk. Pengujian BOD. BOD diukur dengan mencari nilai jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dan tersuspensi dalam air buangan. Dinyatakan dengan BOD 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius dalam satuan miligram per liter atau ppm. Alat. Yang pertama, labu ukur.
yang kedua gelas ukur, yang ketiga pipet tetes, yang keempat botol Winkler atau BOD, yang kelima inkubator. Bahan. Pertama, larutan ferric chloride 0,125 gram FeCl3 6H2O ditambah 1 liter Aquades. Kedua, larutan kalsium chloride 27,5 gram CaCl2 ditambah 1 liter Aquades. 3. Larutan magnesium sulfat 25 gram MgSO4 7H2O ditambah 1 liter Aquades. 4. Larutan buffer fosfat 42,5 gram KH2PO4 ditambah 700 ml Aquades ditambah 8,8 gram NaOH ditambah 2 gram amonium sulfat, kemudian encerkan hingga 1 liter. 5. Aquades. 6. Sampel air. 7. HCl5N. 8. NaOH 1N. 9. H2SO4 1N. 10. Larutan I2 asam Winkler. Prosedur pengujian. 1. Siapkan cairan pengencer dengan menambahkan masing-masing larutan stok berupa ferric chloride, kalsium chloride, magnesium sulfat, buffer fosfat sebanyak 1 ml ke dalam Aquades 1 liter. Cairan pengencer dijenuhkan dengan oksigen melalui aerasi sebelum digunakan. 2. Atur pH air sampel antara 6,5 sampai 8,5 dengan menambahkan 1N NaOH dan 1N H2SO4. 3. Encerkan sampel dengan menambahkan cairan pengencer. Jaga agar pada setiap homogenisasi tidak mengubah kandungan O2 di dalam cairan yang diperiksa akibat masuknya udara ke dalamnya atau karena penguapan. 4. Jika sampel diduga tidak memiliki mikroorganisme pengurai yang cukup, maka cairan pengencer harus ditambahkan dengan cairan inokulum yang baik sebanyak 5 mg per liter. Cairan inokulum dibuat dengan melarutkan glukosa 150 mg per liter dan asam glutamat 150 mg per liter yang dipanaskan sebelumnya pada suhu 103 derajat Celcius selama 1 jam. Larutkan di dalam Aquades dan encerkan hingga 1 liter. 5. Hasil pengenceran sampel kemudian dituangkan ke dalam 2 botol Winkler atau BOD hingga penuh. Biarkan beberapa menit sebelum ditutup rapat agar tidak terdapat gelombang udara saat ditutup. 6. Masukkan botol BOD yang berisi sampel dan cairan pengencer ke dalam inkubator 20 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius dan inkubasi selama 5 hari. 7. Tentukan kadar oksigen terlarut dalam metode titrasi Winkler sebelum dan sesudah inkubasi. Penentuan oksigen terlarut sebelum inkubasi hendaknya dilakukan segera, tidak boleh lebih dari 15 menit setelah preparasinya. 8. Metode titrasi Winkler. Prinsip metode titrasi Winkler adalah dengan menggunakan titrasi idiometri. Sampel yang akan dianalisis terlebih dahulu ditambahkan larutan MnCl2 dan NaOH Ki sehingga akan terjadi endapan MnO2. Dengan menambahkan H2SO4 atau HCl, maka endapan yang terjadi akan larut kembali dan juga akan membebaskan molekul iodium atau I2 yang ekivalen dengan oksigen terlarut. Iodium yang dibebaskan ini selanjutnya dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat N2S2O3 dan menggunakan indikator larutan amilum. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 95 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, parameter BOD untuk industri pulp dan kertas adalah kadar maksimum BOD5 sekitar 150 mg per liter dan beban pencemaran maksimum 25,5 kg per ton. Nah, setelah menonton video ini, kita dapat mengetahui bahwa limbah cair industri tidak dapat langsung dibuang ke lingkungan. Banyak kandungan ataupun parameter yang harus kita uji sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan. Di antaranya ada total solid atau TS dan biochemical oxygen demand atau BOD. Sekian video kami mengenai total solid dan biological oxygen demand.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.